Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina usan walidi Jumhair bin Bashir Haji Mujinda binti Umar, usan Bapak Syafi'i bin Yasin Gaji Abdul Malik bin Gaji Abdul Ghaffar, usan Abu Yasan Syaraq, usan Bagus Ahmad Bakri, ususan Gaji Ahmad Syarifuddin bin Gaji Abdul Ghani, usan Gaji Musa usan Amzal Ayadi Ma'ruf, ususan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, usan Al-Imam An-Nawawi Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak aja sama ibu-ibu. Anak-anak enggak usah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah musholah Nurul Huda yang saya muliakan, dan juga para pemirsa NH Channel dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita sama-sama bisa hadir kembali dalam rangka pengajian mingguan malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di pengajian ini, Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak sekalian berbahagia, malam hari ini pembahasan kita khusus tentang ibadah puasa. Karena berkaitan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Minggu depan, malam Senin depan, kalau nggak salah sudah masuk kepada nisfu Sa'ban. Udah separuh dari bulan Sa'ban, malam Senin besok. Insya Allah kita puasanya tanggal berapa ya? Tanggal 11 hari Selasa ya. Tanggal 11 bulan Maret. Ntar lebarannya bulan April, tanggal 10 kalau nggak salah. Nah, tapi nanti kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Nah, berkaitan dengan ibadah puasa, sebenarnya kita semua sudah paham tentang ibadah puasa, tapi kadang-kadang kita lupa yang namanya zikir, mengingat. Itu bukan hanya kita membaca sesuatu yang baru, tapi yang udah lama yang kita lupa, itu juga namanya zikir. Nah, jadi kita mengulang kembali tentang pembahasan ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah itu
hanya Allah terima apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua tahu ilmunya. Walaupun kita puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi kalau ilmunya nggak tahu, kita nggak bakalan diterima. Walaupun kita puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi kalau tidak tahu tentang keikhlasan ketika beribadah, nggak bakalan diterima juga. Makanya kita harus tahu, kudu ngerti ilmunya puasa. Nah malam hari ini nih ya, walaupun waktunya singkat, kita coba untuk membahas tentang ibadah puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, yajibu saumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin ahaduha bi kamali sa'bana salasina yauman. Wajib puasa di dalam fikih, baik di kitab Safinatun Najah maupun di kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, terus Kifayatul Ahyar, maupun ke fikih Islam Sulaiman Rosid, Haji Sulaiman Rosid, itu biasanya memang pembahasan puasa tidak jauh dari masalah wajib puasa, terus syarat-syarat sahnya puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa itu. Jadi beberapa kitab yang kebetulan saya baca, saya analisa, ternyata memang semuanya hampir sama, membahas tentang puasa, tentang syarat wajib puasa. Nah syaratnya wajib puasa Ramadan itu yang pertama yaitu bikamali sa'bana salasina yauman, apabila bulan Sa'ban sudah sempurna 30 hari. Nah, jadi bulan Sa'ban udah 30 hari, maka besoknya kita itu tanggal 1 Ramadan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melihat bulan, melihat hilal. Hilal itu artinya bulan. Sebagaimana hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa abtil li ru'yatihi fa in guma alaikum faqdurulah, gitu. Kata Nabi, puasalah kamu li ru'yatihi karena melihat bulan, dan berbukalah kamu li ru'yatihi karena melihat bulan. Nah, li ru'yatihi lamnya itu bimakna ba'da, artinya sesudahnya. Jadi puasalah kamu sesudah, gitu maksudnya. Lamnya itu namanya ba'da, bimakna ba'da, sesudah. Jadi puasalah kamu sesudah melihat bulan, dan berbukalah kamu, berhari rayalah kamu setelah melihat bulan, yaitu tanggal 1 Syawal, gitu. Jadi kalau dalam kitab Kasifatu saja, sarahnya dari Safinatun Najah, yang paling afdol itu melihat, bukan menghitung. Sementara kita di Indonesia, metode melihat bulan ada dua. Pertama ruqyat, kedua hisab. Ruqyat itu ngelihat. Nah itu sebenarnya yang paling afdol. Sebab hadis Nabi nyuruhnya ngelihat, bukan suruh ngitung. Nah sedangkan hisab itu ngitung. Nah orang NU pakainya ruqyat, ngitung, ngelihat bulan, ngeker bulan. Kalau orang Muhammadiyah pakainya hisab, dia nggak perlu ngelihat bulan, pokoknya dihitung aja besok puasa, begitu. Mau kelihatan kayak enggak kayak bulan, besok puasa. Nah beda dengan orang NU. Orang NU itu harus ngelihat, karena hadisnya sumu li ru'yatihi wa abtir li ru'yatihi. Puasalah kamu melihat bulan, dan berbukalah kamu melihat bulan. Fa in guma alaikum faqdurulah. Kata Nabi, apabila bulan nggak bisa dilihat karena mendung, nggak kelihatan itu bulan, faqdurulah, maka dikira-kira, dihitung baru. Jadi itu sebenarnya metode hisab itu adalah alternatif kedua setelah ru'yah.
gitu. Di Arab pun dilihat dulu, jadi melihat bulan. Nah, nanti kita apakah kita bisa melihat bulan dengan mata telanjang? Nggak bisa, harus pakai alat, Bu. Ya alat apa namanya, teropong apa teleskop. Nah, pakai teleskop. Ya pemerintah dah yang punya alatnya, ya kan? Nggak ada. Kalau kita mah pakai palaron gini nih, tuh. Ya nggak bisa, ya Bu. Jadi pakai alatnya. Nah, itu yang pertama. Syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa itu harus melihat bulan, harus sempurna bulan Sa'ban 30 hari. Yang kedua adalah wasaniha biru'yatil hilal, dengan melihat bulan, bihakin, dengan sebenar-benarnya. Jadi melihat bulan bagi orang yang melihatnya dengan mata sendiri. Kalau kita lewat pemerintah nanti pengumumannya. Yang ketiga, adapun orang yang penetapan bulan Ramadan, dia bagi orang yang tidak melihat bulan berdasarkan kesaksian orang. Jadi nanti ada saksi. Jadi kita mengikutin aja, nanti petugasnya Departemen Agama akan membuat kesaksian. Umpamanya bulan dilihat di mana nih? Oh, di Basmol. Di Basmol kan ada tempat ngeker bulan tuh. Di Cakung, kayak Cakung juga ada. Pelabuhan Ratu ada, atau di Jawa Timur itu ada. Nah, itu nanti siapa yang ngelihat duluan bulan? Nah, kalau nggak kelihatan bulan, berarti tinggal digenapkan gitu bulannya, bulan Sa'bannya, berarti digenapin, besoknya puasa, berarti ngikut metode hisab. Nah, tapi kalau kelihatan pakai metode ru'yat. Nah, begitu ya. Nah, itu tentang wajibnya puasa. Yang kedua, singkat aja nih pembahasannya, kalau dibahas bisa panjang nih karena waktunya dari malam. Surut syaratnya sahnya puasa, baik di kitab Kifayatul Ahyar maupun di kitab syaratnya puasa, itu sama semuanya. Baik di Fathul Qorib, di Sulaiman Rosid, itu syarat puasa itu sama walaupun ada beberapa tambahan. Kalau di Safinatun Najah, syaratnya puasa itu yang pertama adalah Islam. Orang Islam wajib puasa. Kalau dia bukan orang Islam nggak wajib. Kedua, aklun, berakal. Orang gila nggak boleh puasa. Ini dia puasa nih, sampai pas mau buka gila, ya nggak sah. Tadi mah dia puasa tadi, sembahyang johar sembahyang, asar sembahyang, pas mau buka gila. Nah, itu nggak wajib puasa, batalin puasanya, gitu ya. Nah, terus selanjutnya wanipakun min nahwi haidin, yaitu orang yang suci dari haid dan nipas. Ibu-ibu pagi-paginya belum haid, pas mau buka haid, itu batalin. Udah enak itu ya, udah langsung. Ya, ibu-ibu nggak boleh lagi haid, lagi nipas, habis ngelahirin berpuasa. Sebab kata Nabi, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengkodo puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodo sholat. Jadi ibu-ibu nanti yang nih ke haidnya dilihat nih, ibu-ibu nih, bapak-bapak kudu tahu nih istrinya setiap Ramadan biasanya awal, tengah, apa akhir. Nah, kalau bidadari sorga saya di rumah, Bu, bidadari sorga, ya, itu biasanya awal Ramadan nggak puasa, nggak puasa dia, 7 hari. Ntar terakhir pas mau Lebaran baru dia haid lagi. Jadi 2 kali tuh. Bang Parman harus ngerti tuh, ya, harus ngerti. Jangan bini dipaksa puasa aja, emang nggak punya duit itu mah. Ya. Nah,
Mukalaf. Yang ketiga itu orang yang mukalaf, yaitu orang yang sudah balik. Anak kecil nggak wajib puasa, tapi dia belajar puasa. Sebab dari kecil nggak diajarin puasa, ntar sampai dia gede tua bangka, dia nggak bakalan kuat puasa. Betul apa betul? Nggak bakalan, nggak kuat. Iya, ntar itu anak kalau nggak kuat puasa, dia ngadepin hidup, kesusahan hidup, penderitaan hidup, kesedihan, mamanya karena 0-1 kalah, dia nggak terima, gitu kan? Kagak terima. Tapi kalau orang puasa dia sabar. Nah, jadi anak-anak yang dari kecil puasa diajarin, kalau udah gede lebih sabar hidupnya dalam menghadapi hidup. Tuh. Jangan SMA nggak puasa, SMP nggak puasa, waduh banyak itu kan. Nah, mukalaf. Terus kuat. Selanjutnya puasa itu wajibnya syaratnya harus kuat. Kalau nggak kuat nggak usah puasa. Contohnya siapa? Aki-aki, kakek-kakek yang udah sakitnya menaun, udah nggak kuat, udah Pak, Bapak nggak usah puasa. Daripada puasa nanti malah dibawa ke IGD, ya kan? Udah nggak usah puasa. Lalu bagaimana bayarnya? Bayar fidyah aja, beras aja seleter. Berapa yang di puasanya berapa nih? Orang tua kita nggak puasa 29 hari, berarti 29 liter, begitu. Habis kodo juga nggak kuat, bayar aja, begitu. Ya. Terus kalau ada orang kerjanya berat banget kerja. Nah itu dia, kalau kata ulama, kalau orang pekerja berat, niat dulu dia puasa, niat dulu, jangan kagak niat puasa, niat dulu. Nah jalanin kerja. Tapi kalau kemudian dia kepayahan, susah, kesulitan, dia nggak kuat, baru dia batalin, begitu. Jangan dari awal udah niat nggak puasa, emang dia nggak mau puasa. Puasa dulu. Nanti kalau memang udah kepayahan, kena kerjanya berat, kayak di kilang minyak, di mana gitu kan, berat, di tiang listrik naik ke atas ujung, ya kan. Nah itu boleh kata ulama nggak puasa, tapi niat paginya dia harus niat dulu, tuh ya. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Arkanu salah satu asya'a niyatun lailan likulli yaumin fil pardi. Niat setiap malam, setiap hari pada puasa fardu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, besok mau puasa nih, habis sholat raweh kita niat di dalam hati. Bacaannya adalah lafadznya nawaitu saumagodin anadai pardisari ramadoni, yang ramadoni. Nah, yang baca ramadona gurunya RCTI, yang baca ramadoni gurunya saya, gitu ya. Ya berarti dia emang kagak ngikutin saya ya. Sebab ramadoni karena dia menjadi muda pun ileh. Tapi kalau nggak ada sahri baru ramadona, isim ghairi munsorif itu. Tapi kalau dia jadi mudhofun ilaih dibacanya tetap kasroh, gitu rumusannya. Jadi nawaitu sauma godin an adai pardi sahri ramadoni, haji sanati lillahi ta'ala. Setiap hari kudu dibaca. Kapan dibacanya Pak Ustadz? Malam mau tidur niatin, ya Allah saya niat puasa buat besok. Malam yubaiti siam para siamalahu, kata Nabi. Siapa orang yang tidak menginapkan niatnya puasa, maka enggak ada puasa bagi diri dia, enggak diterima puasanya. Tuh, kalau nggak tahu ilmunya, ya kan? Kalau puasa sunnah mah enggak diniatin malam juga nggak apa-apa. Pagi-pagi Pak Edi nih, pas di rumah dilihat makanan nggak ada, puasalah. Walaupun syaratnya yang penting belum ngopi dulu sama RT Mail. Tapi kalau dia pagi-pagi udah ngopi, ya kan, sama Pak Mahmud, sama RT Mail umpamanya, sama Bang Pono, nggak sah puasa sunnahnya. Syaratnya belum ngopi Pak Edi, baru boleh. Tapi kalau puasa wajib malamnya kita. Nah, Pak Ustadz bagaimana kalau niatnya lupa? Nggak boleh. Kalau niatnya lupa nggak sah. Makanya kalau malam kan, kalau habis taraweh biasanya
Imam suka baca tuh, nawaitu saumagodin anadai parisari Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala, dibaca tuh. Jangan pulang habis tarawih langsung pulang, nggak niat itu, ntar di rumah lupa mau tidur, nggak sah puasanya. Makanya kata ulama boleh digabung sebulan supaya untuk mencegah lupa. Kalau dia lupa, dia tetap udah niat sebulan. Jadi ibu-ibu sebelum puasa malamnya itu niat sebulan. Nah, itu ngikutin Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i setiap hari. Tapi boleh kita pakai Imam Malik untuk mengantisipasi. Tuh. Nah, niatnya nih boleh dicatat, nanti bisa dilihat di YouTube ya Bang Ajat ya. Nah, ini buat niat sebulan. Buat niat sebulan supaya nggak lupa. Kalau lupa, insya Allah puasanya sah karena udah niat sebulan. Nawaitu sauma jami'i sahri Ramadana haji sanati lil Imam Malik fardon lillahi ta'ala. Saya ulang nih ya, niat buat sebulan puasa. Nawaitu sauma jami'i sahri Ramadana haji sanati lil Imam Malik fardon lillahi ta'ala. Saya niat puasa sebulan di bulan Ramadan ini, di tahun ini, lil Imam Malik, ngikutin itiba Imam Malik, pardon, pardu karena Allah Ta'ala. Tuh ya. Kira-kira apal nggak Bu? Nggak apal. Kalau nggak apal di hati aja niatin. Tapi lebih abdul diucapin di hati. Saya niat puasa buat sebulan di Ramadan tahun ini, harus disebutin. Ramadan kapan? Tahun ini. Ramadan selama sebulan Ramadan tahun ini ngikutin Imam Malik fardhu lillahi ta'ala. Nah, gitu. Puasa jadi niatnya sebulan. Jadi besok nih Pak Edi, taraweh pertama kita, tolong Pak Edi bacain niat ini. Imam-imamnya Pak Bambang, Bang Ajat baca ini biar ibu-ibu bapak-bapak pada ngikutin. Gitu. Jadi dua, ini dulu baru harian niatnya. Gitu. Kira-kira paham ya Pak ya? Paham. Terus rukun puasa adalah watarku mubtirin zakiran muhtaron ghairu hahilin, yaitu meninggalkan setiap yang membatalkan puasa dengan sadar. Jadi meninggalkan makan dan minum syaratnya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ibu-ibu nyobain kolak boleh nggak? Kalau dikit mah boleh, sekedar di lidah buang lagi. Jangan biji salaknya yang ditelan. Enak nih manis, udah ditelan dua, nggak boleh. Ya RT Sarmin bilangin sama istri, ya jangan biji salak ditelan. Ntar kayak orang gang maat noh, ya kan? Biji salak direbus, airnya nggak lembek-lembek, ya kan? Biji salak direbus, ya kan? Nah, terus nggak boleh. Kalau lupa bagaimana Pak Ustadz? Lupa nggak batal puasanya. Pagi-pagi kita ada kopi nih, Pak RT Mail, dia minum aja. Pas habis minum, inget, lagi puasa. Nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Karena lupa. Itu rezeki minallah, rezeki dari Allah. Ntar siangnya habis johor, dia masuk ke dapur, ada nasi sama lauk, dia makan. Habis makan, inget, saya lagi puasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak batal puasanya. Ya. Ntar asar begitu, ada kopi, dia minum, kita kelepak aja. Memang bukan lupa. Sengaja gitu ya. Nah, kalau lupa nggak apa-apa. Kalau tidur keluar air mani, ngimpi, nggak batal puasanya. Ya, mandi aja gitu, nggak apa-apa mandi. Jadi nggak batal. Yang batal itu makan minum secara sengaja gitu. Ya, itu adalah sebagian daripada ibadah puasa. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Silakan Ibu yang mau bertanya, anak remaja, bapak-bapak silakan yang mau bertanya terkait dengan ibadah puasa yang insya Allah tidak sampai 1 bulan akan kita laksanakan. Ayo silakan.
Biasanya ibu-ibu nih yang banyak problem nih masalah puasa. Ada? Ada nggak? Bapak ada? Bang Hasan? Ya, ibu-ibu di luar. Siapa itu? Silakan Bu. Oh ini kayaknya saudaranya Pak Edi nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin tanyakan gini Pak, misalkan kita dalam keadaan halangan nih, sebagai ibu rumah tangga kan kita suka halangan gitu. Terus kita masak buat orang-orang yang berpuasa, itu pahalanya sama enggak sama yang menjalankan? Iya. Yang pertama. Yang kedua, ya udah itu aja deh Pak. Lupa ya, ngeliatin saya pakai baju batik jadi lupa. Iya. Ya udah itu aja. Ya, kayak Gus Ikdam gitu pakai batik. Udah Bu, itu aja. Itu aja. Gitu ya. Iya. Apa dipelototin Pak Edi kali enggak ya? Enggak. Nah, iya. Ibu, kalau kita lagi datang bulan, suami anak kita lagi puasa, kita masakin, maka insya Allah pahalanya banyak banget. Maka kata Nabi, siapa orang yang memberikan makan buat orang yang berpuasa, maka dia pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun ibu sedang dalam keadaan tidak berpuasa, tetap pahalanya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu ini besok kalau masak, apalagi ada buka puasa di musola ya Pedi ya, nah itu kirimin aja, maka ibu pahalanya sama ya Bu ya, gitu. Nah ibu-ibu udah. Satu lagi nih Pak. Aduh ingat berarti dia. Apa namanya? Ya ada. Silakan. Ya. Baca selawat Bu. Ya baca selawat biar enggak tegang. Enggak, gini, misalkan kita kerja Ya. di ladang yang berat nih Pak ya. Misalkan kita kan ada namanya ibu di kantor atau orang pekerja bangunan gitu kan. Kan kalau di kantor kan kita pakai AC gitu kan. Kan beda kan orang yang puasa sama di luar yang panas. Pakai apa Bu? Pakai AC, kerja dipakai AC di kantor gitu kan. Oh Pak. iya, iya Kan AC. kita hawanya adem gitu kan, nyaman. Terus sama orang yang kerja di bangunan kan berat. Itu pahalanya sama nggak tuh Pak? Gitu. Oh iya. Ya, follow alam ya. Allah yang nentuin Bu. Saya juga nggak tahu, tapi kalau dilihat dari masakoh, artinya kesulitan, tingkat kesulitan, lebih berat orang yang kerja di bangunan ketimbang yang duduk di AC. Kalau saya sih mohon maaf belum pernah tidur di AC. Saya seumur hidup nggak pernah saya tidur di AC. Nggak pernah. Bisa pada berdaulat, bisa pada melepuh tidur di AC. Di atas jam 12 aja nggak boleh tidur. Iya di atas jam 12, jamnya ada 12 nih kita tidur, nggak boleh. Jadi pahalanya insya Allah beda Bu, sama yang di pesantren, puasa di pesantren, sama puasa di masyarakat yang umum, yang banyak orang nggak puasa tapi kita puasa, maka insya Allah pahalanya beda. Mungkin lebih banyak yang di masyarakat karena ujiannya, godaannya berat, gitu ya Bu ya. Nah oke ya. Kasih Pak gitu Ya, itu aja nanti bulan Ramadan mungkin kita kaji lagi mengenai puasa ya Pak Edi ya. Baik segala macam tafsirnya apa. Dan malam ini saya cuma menyampaikan apa yang Pak Edi sampaikan. Insya Allah malam ini malam terakhir, bukan berarti terakhir nih ya. Artinya sementara pengajian secara itu ditutup dulu. Minggu depan Selasa kita penutupan, tradisi penutupan. Nah saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya udah meninggal dunia, almarhum dan almarhumah, kalau mau saya bacain Fatihah, ibu tolong kasih catatannya minimal 4 aja Bu, jangan 20 orang satu orang, bisa saya merus-mus mulut saya ya, sampai jam berapa RT Sarmin bacain 20 orang satu orang ya. Sampai nama pahlawan dibawa semua sama dia. Jangan, cukup 4. Nah 4 tulis aja di amplop isinya, boleh ada boleh kosong nggak apa-apa. Iya ya media nggak apa-apa saya bacain insya Allah, saya akan bacain. Pak Ustadz saya mah nggak ngasih amplop, ntar buat Pak Ustadz mah ntar saya beliin baju batik gitu umpamanya gitu ya.
Ya, ntar pahalanya saya niatin buat orang tua saya selama baju batik itu dipakai. Ini mah umpamanya ya, bercanda nih mah. Selama dipakai maka pahalanya buat orang tua saya. Pak Ustadz ngaji pakai baju batik itu aja Pak Ustadz. Ntar ceramah pakai baju batik itu aja Pak Ustadz. Ya lama-lama orang gembel saya itu dulu, gak ganti-gantian, ya kan? Nah itu silakan aja. Nah, yang penting seikhlasnya, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Pokoknya namanya aja, ya. Nah, niatin ikhlas sodakoh buat orang tua kita yang membuat kita ini menjadi ada di dunia ini karena orang tua kita gitu. Kita kirimin ya, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala buat orang tua kita. Itu aja pesan saya. Jadi besok jangan lupa bawa nama 4 aja, almarhum dan almarhumah. Ntar insya Allah kita bacain. Sementara ini aja kali ya Bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.